Halo Kema UPNVJ. Hari ini kita bakalan membahas seputar tragedi yang ada di tanggal 1 Oktober 2022, khususnya terjadi di Malang, yaitu tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan ini bukan hanya sekedar tragedi sepak bola. Tragedi Kanjuruhan merenggut ratusan nyawa dan ribuan orang luka-luka. Tetapi negara hanya diam, bahkan terkesan menyembunyikan apa yang terjadi di tragedi Kanjuruhan. Di orasi hari ini, kita bakalan membahas seputar 3 tahun Kanjuruhan yang mengangkat tema brutalitas aparat nyata dan keadilan hanya kata. Oke, jadi di orasi pada kali ini kita menghadirkan secara langsung mahasiswa UPNVJ yang kebetulan berasal dari Malang dan merupakan hadir langsung pada saat tragedi Kanjuruhan pada saat itu. Boleh perkenalkan diri, Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Mahdi, saya berasal dari Malang. Dan klarifikasi dulu, Mas, terkait keberadaan saya di hari itu lebih ke teman-teman saya yang hadir sih, Mas. Tapi kurang lebih saya mengikuti kasusnya dan saya tahu bagaimana brutalitas dalam stadion itu, Mas. Ya, jadi mungkin sudah langsung diperkenalkan juga langsung oleh Mas Mahdi ya. Ya, Mas. Jadi Mas Mahdi ini teman-temannya itu hadir di pertandingan saat itu, di malam itu, dan Mas Mahdi juga merasakan efeknya pasca dari tragedi itu. Jadi aku bahas sedikit ya. Jadi seingatku pada saat itu di malam itu di tanggal 1 Oktober 2022, aku sendiri menyaksikan dari layar kaca, menonton pertandingan saat itu Persebaya melawan Arema itu. Tapi pada saat menonton ya memang tensi pertandingan memang sangat panas karena kedua klub merupakan rival yang cukup ketat. Nah, itu memang pada saat pertandingan begitu selesai ya mungkin dalam ingatanku aja, dan pada saat aku menonton itu kayak sekedar ya udah pertandingan udah selesai, toh pertandingan dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 3-2. Tapi ternyata setelah aku mematikan TV tersebut setelah pertandingan, ternyata disitulah mulai terjadi mulai kebrutalan aparat dimulai dari penembakan gas air mata dan lain sebagainya. Mungkin boleh diceritain, Mas, secara singkat, agak kita kembali di malam itulah, kalau boleh diceritakan bagaimana suasana atau kejadian secara langsungnya dari Mas Mahdi yang ada di tempat. Kalau pandangan dari teman-teman saya sih seperti ini, Mas. Pada malam itu kan ya namanya Arema dan Persebaya itu udah rival banget ya, Mas. Iya. Jadi animo masyarakat sangat ini, Mas. Ya masyarakat sangat maniak lah untuk nonton pertandingan secara langsung. Iya. Dan pada saat itu memang tim kami kalah, Mas. Pada peluit akhir 90 menit, tapi ada salah satu supporter turun. Niat kami bukan merusuh, Mas. Iya. Jujur niat kami hanya ingin memberikan dukungan moral. Kita meluk pemain lah, kita menyemangati ini pemain-pemain. Kan ada satu orang turun, otomatis yang lain kepancing ikut turun, Mas. Kami juga ingin memberikan ini dukungan moral. Tapi yang terjadi, aparat salah menanggapi hal itu, Mas. Aparat langsung menggunakan kekerasan untuk mengusir kami. Kami dipukulin, kami diinjek-injek. Puncaknya mereka menembakkan gas air mata, Mas. Kurang lebih ada 14 lebih, Mas, gas air mata ditembakkan. Utamanya di Tribun Selatan pada saat itu. Iya. Dan pada saat itu di Tribun Selatan kondisi pintunya terkunci, Mas. Oh. Bahkan kawan-kawan sampai menjebol ventilasi udara di pintu keluar stadion agar bisa keluar. Banyak ratusan korban meninggal di sana, Mas. Dan ya kalau diinget-inget memang tragedi itu tragedi kelam. Iya. Pada saat itu di luar stadion pun suasananya udah chaos parah, Mas. Kami sengaja memblokade jalan di dekat stadion karena kami ingin meminta kejelasan sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Banyak dari kami yang udah keluar stadion, kami mencoba masuk lagi. Kami ingin mencari teman-teman kami di mana, teman-teman kami kenapa, kok bisa sampai kayak gini. Jujur pada saat itu kami masih shock, Mas. Kurang lebih seperti itulah, Mas. Kalau diingat-ingat memang tragedi itu kelam, yang mencekam. Ya mungkin
aku juga turut berduka cita lah untuk para korban yang menjadi korban dari tragedi itu sendiri. Mungkin melihat dari, bukan sekedar dari cerita dari Mas Mahdi saja, mungkin bisa dilihat dari video-video yang pada saat itu beredar dan yang ada di media sosial, itu bisa terlihat lah kebrutalitas aparat sangat kejam. Dia bahkan mungkin sudah diklarifikasi langsung dengan Mas Mahdi kalau sebenarnya salah satu atau teman-teman Aremania yang pada saat itu turun hanya ingin memberikan dukungan moral kepada teman-teman pemain Arema, tapi disalahartikan oleh para aparat, dikira bakalan merusuh dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah catatan penting ya buat teman-teman yang belum tahu tentang kejelasan dari tragedi ini sendiri, yang masih banyak menyalahkan tentang Aremanianya itu sendiri turun dan lain sebagainya, padahal itu sebenarnya malah hal yang dilakukan oleh aparat yang dia mensalahartikan dari gerakan yang sebenarnya turun hanya ingin memberikan dukungan moral itu. Mungkin kalau kita mau membalik soal kejadian di malam itu emang sangat kelam lah. Jadi mungkin ya kita emang nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan, tapi ada yang pengen aku pertanyakan. Sebenarnya di saat di kejadian itu ada nggak sih, apakah ngelihat Mas Mahdi temannya mungkin diceritakan aparat itu sendiri kan tugasnya adalah menolong atau mengayomi masyarakat itu sendiri, sedangkan di saat itu dia adalah pelaku utama. Mungkin ada nggak sih di antara banyaknya aparat yang masih pengen menolong atau ya paling nggak menolong atau meredakan massa dengan secara baik ya, atau malah semua aparat di saat itu memperparah keadaan aja? Kalau dari ini pandangan teman-teman sih emang pada saat itu chaos ya Mas ya. Kalau kita lihat ya aparat memang tidak bisa ini Mas, tidak bisa meredakan, karena mereka meredakan dengan cara menembakkan gas air mata. Lalu kalau ditanya apakah masih ada aparat yang punya inisiatif untuk menolong, saya rasa tidak Mas. Aparat memang brutal, terlebih yang di dalam Stadion Kanjuruhan. Mereka memang gila. Dan ya mungkin seperti itulah Mas. Kalau misal ditanya apakah institusi Polri ini masih bisa direformasi, kalau dari saya pribadi saya tidak percaya Mas. Polri memang mengakar ya. Memang sudah tidak bisa direformasi, udah rusak begitu Mas. Oke, mungkin benar apa kata Mas Mahdi, kita masih mempertanyakan lah perihal kekerasan aparat yang terus berulang. Bahkan mungkin per hari ini di tanggal 25 September saat video ini di tag, baru saja atau beberapa minggu bulan atau di akhir Agustus lalu baru saja kita diperlihatkan lah kebrutalan aparat itu sendiri pada saat penanganan demo, dan itu terus berulang. Bahkan kejadian Kanjuruhan ini kan 3 tahun yang lalu, tapi mereka tidak belajar apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka sudah perbuat kepada masyarakat itu sendiri soal penanganan massa. Bahkan itu terus berulang berulang kali hingga kemarin di aksi di akhir Agustus memakan korban yang cukup banyak, bahkan bukan hanya 1, melainkan per hari ini sudah ada 10 korban. Itu mungkin kita bakalan, tapi sebenarnya aku mohon maaf Mas, mungkin ini agak dalam ya mempertanyakan, tapi dari keluarga Mas atau teman sendiri, atau mungkin ada orang-orang terdekat yang merasakan benar-benar dampak dari tragedi Kanjuruhan itu sendiri Mas? Kalau dari begini Mas, kalau dari teman-teman Mas ya, H+1 dari tragedi itu Mas, kami masih merasakan duka Mas, kami merasakan trauma, tapi kami juga masih memperjuangkan keadilan. Kami langsung melaksanakan konsolidasi, kumpul untuk bagaimana nanti kita memperjuangkan keadilan. Bayangkan saja Mas, masih H+1 trauma, H+1 pertandingan kita masih trauma, tapi kita mau nggak mau kita juga harus berjuang untuk keadilan ini Mas. Betul. Kalau soal traumatik memang sangat membekas Mas. Bahkan ada yang sampai sekarang masih trauma Mas. Trauma ketika mendengar sirine, ketika melihat polisi lewat, masih trauma Mas. Dari korban. Dan konyolnya lagi Mas, mendekati 3 tahun tragedi Kanjuruhan ini, ketika teman-teman ingin mencoba speak up tentang kasus ini, banyak intimidasi dari aparat Mas. Bahkan ada ancaman untuk ditabrak di jalan kalau speak up tentang ini. Ya,
begitulah Mas kira-kira. Ya balik lagi ya, sesuai dugaan kita, balik lagi perihal kalau soal aparat ini susah sekali lah, bukan susah ya, ya kita sedang mengusahakan soal reformasi Polri itu sendiri. Bukan hanya Polri, menurutku semua aparat perlu adanya reformasi baik dari internalnya yang sudah sangat mengakar soal kebrutalitasnya kepada masyarakat itu sendiri. Perlu ada reformasi besar-besaran. Mungkin pertanyaanku selanjutnya Mas, tadi kan Mas Mahdi sendiri sempat membicarakan soal hukuman dan ketidakadilan. Tragedi ini sudah berlalu 3 tahun yang lalu. Terus apa ya, dalam hasil sidang yang ada di dalam perihal tragedi ini sendiri sudah memvonis pelaku. Sebenarnya bukan pelaku sih. Sebenarnya ini masih dalam pertanyaanku sendiri, karena yang menjadi pelaku adalah yang pertama ada ketua panpel dari pertandingan itu sendiri, lalu ada Danki dari Brimob itu sendiri, lalu ada, seingatku ada 3 pelaku deh, hanya ada 3, sedangkan terbukti dari banyak video banyak sebenarnya yang menembakkan gas air mata, atau bahkan seharusnya menurutku komandan-komandannya, bahkan Kapolrinya sendiri pun menurutku perlu dipertanyakan lah soal penembakan di malam itu. Tapi menurut Mas Mahdi, dengan hukuman total dari pelaku itu divonis 1 tahun 6 bulan, apakah itu sudah cukup terbayarkan lah dengan apa yang mereka lakukan? Ya kalau ini Mas, kita ngomongin soal nyawa Mas, nyawa tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau soal keadilan, mereka semua hukuman nggak sampai 2 tahun semua kan Mas? Iya, jujur itu adil nggak Mas? Nggak adil, makanya itu Mas. Dan konyolnya atasan-atasan mereka juga nowhere, nggak dihukum. Seharusnya mereka juga dihukum karena mereka yang memberikan komando. Dan juga bahkan Mas, ini ada cerita sedikit Mas, dari keluarga korban tuh ada yang diminta untuk tidak speak up tentang Kanjuruhan, dan diganti nanti bakal dibiayain usaha, nanti bakal dibeliin kambing, nanti bakal dibuatin apalah usaha gitu. Ya logikanya gimana Mas, nyawa ditukar sama uang, kambing ditukar sama uang, kan ya nggak masuk akal Mas. Dan ya menurut saya keadilan masih belum terpenuhi. Itu belum tuntas Mas. Sebenarnya ini kita agak menyimpang dikit ya. Kenapa aku pengen mempertanyakan ke Mas Mahdi sendiri, pendapat Mas Mahdi, kenapa ya menurut Mas Mahdi kalau pelakunya itu soal aparat lah atau institusi lainnya soal pemerintahan, kenapa selalu kalau dia menjadi pelaku hukumannya selalu singkat gitu? Gak sebanding dengan apa yang dilakukan, sedangkan saat masyarakat sipil yang melakukan hal tersebut hukumannya malah dilebih-lebihkan, kayak sekedar mencuri kayu bakar, itu dihukumannya berapa tahun, sedangkan ini yang jelas-jelas dia membunuh, hukumannya hanya singkat banget. Dari Mas Mahdi sendiri pendapat soal isu tersebut? Kalau dari saya sih Mas, saya rasa impunitas sudah mendarah daging di negeri ini Mas. Iya. Dan ya udah nggak habis pikir sih Mas. Karena yang di atas enak-enak, yang di bawah selalu jadi tumbal Mas. Kalau dari saya pribadi sih, ya kita lawan impunitas, tapi kita melawan pun kita di penjara Mas. Kawan-kawan kita kemarin akhir Agustus banyak yang ditangkap, salah satunya dari Kemau PNVJ juga ada kan Mas. Betul. Dan ya saya nggak bisa pikir lah Mas, kalau bicara tentang ini emang bobrok udah Mas. Reformasi Polri pun saya nggak percaya Mas. Ya susah sih soal pembungkaman ini, sudah cukup mendarah daging, bahkan dari tahun 98 yang bahkan sekarang pelakunya menjadi presiden pun masih mendarah daging lah soal ketakutannya mereka kepada aksi massa yang mengungkapkan kasus itu sendiri. Sebenarnya aku mau mempertanyakan juga Mas, soal sebenarnya ini nggak begitu terkait soal tragedi Kanjuruhan, tapi ini masih terkait lah. Bagaimana pendapat Masnya ketika pemerintah ini malah belakangan ini, khususnya di era saat ini di sepak bolaan, terkesan mereka benar-benar melupakan apa itu tragedi Kanjuruhan dengan cara mereka meningkatkan, ya inilah prestasi timnas, ini prestasi
ini prestasi olahraganya ini loh udah mau masuk Piala Dunia, sedangkan sebenarnya dalam perihal sepak bolanya sendiri pun ada 135 plus nyawa yang hilang dalam satu pertandingan. Itu menurut Mas sendiri gimana? Mereka menutupi kasus Kanjuruhan ini dengan prestasi sepak bolanya itu sendiri. Gimana Mas? Saya rasa ini adalah salah satu bukti bahwa negeri ini tidak peduli lagi dengan nyawa rakyatnya, Mas. Betul. Memang begitu, nyawa rakyat ratusan hilang. Mereka mencoba untuk menutupi hal itu. Kita bisa lihat, Mas, klub Arema FC sekarang masih berlaga, Mas. Jelas. Tentu kan itu atas izin juga dari atasan-atasan dari itu institusi yang mengurus sepak bola. Kok institusi antara itu lah, Mas ya. Dan kalau menurut saya sih ya gimana ya, emang bobrok, Mas. Saya masih ingat, Mas, dulu waktu Erick Thohir kampanye ingin mencalonkan diri sebagai ketua PSSI. Iya. Statement dia, tragedi Kanjuruhan akan selalu mengangkat Kanjuruhan. Selalu. Kita selalu ini, Mas, dijadikan tumbal politik sih, Mas. Kita dibutuhin kalau memang kampanye doang emang. Iya, saat dia di atas sudah dilupakan. Betul, saat dia di atas sudah dilupakan. Ya, saya rasa seperti itu sih, Mas. Udah nyerah, Mas, dengan ini negeri. Ya, sebenarnya mau dibilang lucu tapi sebenarnya tragis juga sih. Tragis, Mas. Ya, per hari ini pun benar tadi dikatakan negara terkesan menganggap nyawa hanya sekedar angka. Iya. Per hari ini banyak kasus keracunan dari program makan bergizi gratis. Banyak orang keracunan. Ya, alhamdulillah. Ya bukan alhamdulillah ya, tapi kayak banyak, sebenarnya belum banyak yang meninggal. Tapi ya toh makan bergizi gratis tetap jalan-jalan aja, nggak ada evaluasi gitu loh. Padahal yang penting tuh evaluasi. Balik lagi soal evaluasi ini, ya kenapa ya terkesannya hal yang rancu gitu, nggak mau dilakukan. Toh mereka terkesan kayak orang udah bener ngapain dievaluasi dan lain sebagainya. Ini berlaku bukan hanya di MBG menurutku, perlu dilakukan di kepolisian, tentara, dan semua institusi pemerintahan yang berkait dengan masyarakatnya itu sendiri. Oke Mas Mahdi, ini ada aku pertanyaan terakhir lah. Sebenarnya apa yang pengen disampaikan Mas Mahdi? Tapi kalau soal terkait tuntutan, kita nggak ada berhentinya lah soal menuntut, baik itu dari reformasi kepolisian maupun terkhusus soal tragedi Kanjuruhan ini yang tidak ada keadilan yang dibayarkan dengan jelas lah. Mungkin dari Mas Mahdi ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Kalau dari saya ini sih, Mas, pemerintah gimana ya? Apa kabar kasus tragedi Kanjuruhan? Di mana nurani kalian? Ratusan nyawa melayang, keadilan dibungkam, banyak kejanggalan yang dibiarkan, banyak skenario yang disembunyikan. Negara seolah lupa bahwa ratusan rakyat nyawanya hilang karena kebrutalan aparat itu sendiri. Yang ingin saya sampaikan, sampai kapan kalian mau sembunyi di balik jabatan dan seragam kalian itu? Usut tuntas tragedi Kanjuruhan, dukanya akan hilang. Mungkin namanya akan dilupakan, hashtagnya pun akan tenggelam, klub pun akan kembali berlaga, supporternya akan kembali bersorak. Tapi ibunya selamanya akan membenci sepak bola. Justice for Kanjuruhan. Usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Hidup korban. Jangan diam. Lawan impunitas. Terima kasih Mas Mahdi sudah menyempatkan waktunya. Mungkin dari aku sedikit, aku ingin mengatakan bukan kalimat yang panjang sebenarnya, tapi menurutku tragedi Kanjuruhan adalah cermin bangsa ini. Aparat yang brutal, hukum yang timpang, dan negara yang abai. Tapi satu hal yang pasti, ingatan kita tidak bisa dibungkam, dan keadilan tak bisa selamanya dikubur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan orasi pada kali ini. Mungkin itu saja. Tetap selalu melawan dan jangan pernah diam. Hidup korban. Jangan diam. Lawan impunitas. Lawan impunitas. Terima kasih.